Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar agama, masuk di bab 3 ya. Sebelum kita mulai, sejenak kita baca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbidzbillahi robba wabil islami dina wabil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi sikni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk di bab 3, yaitu kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Jadi yang pertama, kepedulian kita yang pertama yaitu memandikan jenazah, kemudian mengafani jenazah, menyolati jenazah, dan terakhir menguburkan jenazah. Habis itu kita menelaah dan menganalisis perawatan jenazah. Nah, kemudian di situ kita bisa lihat yang ada fotokopian, buka di halaman 35. Di situ ada suasana sedang mengantarkan jenazah, berarti membopong jenazah ke kuburan. Di situ kemudian ada gambar berikutnya, di situ suasana sedang menyolati jenazah. Kemudian yang berikutnya ada suasana sedang menguburkan jenazah. Oke. Jadi hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masa kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Di situ dijelaskan di dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 185, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, di situ jelas ya, semua yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian kita masuk yang pertama, yaitu perawatan jenazah. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya. Yang pertama, memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburnya. Namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah, yaitu seperti berikut. Pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Kemudian yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Jadi nanti ditutup tergantung dia laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan ya kita harus tutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki kita harus tutup dari pusar sampai di bawah lutut. Kemudian yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Nah, jadi untuk terakhir kali boleh mencium mayat, tapi untuk yang terdekat saja, keluarga terdekat. Kemudian yang dikerjakan pertama tadi sebelum dimandikan sudah dikerjakan 4 hal. Kemudian cara memandikannya yaitu yang pertama, syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Jenazah itu orang Islam, apapun alirannya, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Kemudian yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Berarti didapati tubuhnya walaupun sedikit, walaupun misalnya kita menemukan suatu mayat yang sudah tidak sempurna, misalnya tangannya tidak ada, oke, tetap bisa dimandikan. Atau kita temukan tangan saja, berarti bisa dimandikan juga. Kemudian yang berikutnya, bukan mati syahid atau mati dalam peperangan untuk membela agama Islam,
seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Itu syarat wajib memandikan jenazah. Kemudian yang berikutnya yang berhak memandikan itu siapa saja. Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Kemudian apabila jenazah itu perempuan, hendaklah yang memandikan perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Kemudian apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Kemudian apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi kalau laki-laki atau perempuan. Di sini berikutnya, kalau mayat anak laki-laki masih kecil, perempuan boleh memandikannya kalau anak kecil laki-laki. Begitu juga kalau mayat anak perempuan masih kecil, laki-laki boleh memandikannya. Berikut ini tata cara memandikan jenazah. Oke. Yang pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Jadi tertutup tempatnya. Kemudian yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Jadi bisa dilihat di gambar itu. Yang tingginya sekitar segitu. Kemudian yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Kemudian yang keempat atau D, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Lantas disapu perutnya sambil ditekan-tekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Nah, jadi sambil mayat didudukkan atau disandarkan, ditekan perutnya supaya kotoran yang masih tersisa di dalam perut semuanya keluar. Lantas dibersihkan dengan tangan kirinya. Dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terlalu bau kotoran si mayat. Oke, jelas ya. Berarti diusahakan mengenakan sarung tangan, kemudian boleh pakai wangi-wangian supaya bau kotoran mayat yang dikeluarkan tadi tidak terlalu mengganggu atau tidak terlalu terganggu untuk bau-baunya. Kemudian yang E, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Nah, jadi habis dibersihkan perutnya, dibersihkan mulut dengan giginya, tapi kita harus ganti sarung tangan. Itu diganti yang tadi untuk menekan-nekan perut untuk keluar kotoran, ganti sarung tangan baru. Kemudian habis itu membersihkan semua kotoran dan najis, kemudian mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Nah, jadi habis diwudukan, dibasuh semua seluruh, disiram perlahan menggunakan gayung seperti di gambar itu. Kemudian disunahkan membasuh 3-5 kali. Nah, jadi waktu mewudukan itu atau menyiramnya bisa diulang 3 atau sampai 5 kali. Air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Jadi usahakan airnya air dingin. Kalau di tempat yang terlalu dingin bisa pakai air hangat, atau misalnya ada kotoran yang menempel, jika digunakan air dingin tidak bisa hilang, kita bisa menggunakan air hangat. Oke, berikutnya lagi halaman 40, mengafani jenazah. Nah, pembelian kain kafan diambil dari uang si mayat sendiri, uangnya yang meninggal ya. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan, jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu
untuk membiayainya, misalnya tetangga atau kerabat dekat, itu wajib bila yang meninggal sangat-sangat tidak mampu. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Nah, kalau tidak ada kainnya bisa 1 lapis, tapi usahakan untuk laki-laki 3 lapis, untuk perempuan 5 lapis. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Ada di hadis riwayat Muslim. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, seperti itu ya, bisa dilihat di gambar. Kenapa harus dikasih kapur barus? Nah, supaya tidak, misalnya mayatnya sudah lama, bisa tidak terlalu menyengat baunya. Kapur barus digunakan sebagai pengganti wangi-wangian. Kemudian yang D, menyalati jenazah. Oke, orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disalatkan. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, salatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang berhak disalati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disalati. Untuk bisa disalati, keadaan si mayat haruslah yang pertama suci, baik suci badan, tempat, dan pakaian. Jadi setelah disucikan tadi, setelah dimandikan, sudah dimandikan dan dikafani, jenazah sudah berada di depan orang yang menyalatkan atau sebelah kiblat. Kemudian di situ ada tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan paling muka. Paling muka berarti paling depan. Apabila mayat laki-laki, hendaklah imam berdiri menghadap dekat kepala mayat. Jika mayat wanita, imam menghadap dekat perutnya. Yang kedua, letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. Jika yang menyalati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau saf. Mula-mula semua jamaah berdiri dan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat tersebut jika dilafalkan sebagai berikut. Washolli ala hadal mayyiti hadihil mayyitati. Nah, tergantung laki-laki atau perempuan. Arba'a takbiratin farudho akifat fayati makmauman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nah, jadi di situ lafal niatnya. Kemudian takbiratul ikram yang pertama, habis Allahu Akbar, setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Pastinya kalian sudah hafal ya Al-Fatihah. Habis itu takbir yang kedua, dan setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.
Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu atau firlaha, yang untuk mayat laki-laki atau perempuan. Warhamhu atau warhamha, wa'afihi atau wa'afiha, waqfu annahu atau waqfi anha. Jadi di situ artinya, ya Allah ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Kemudian takbir keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajarahu atau ajaraha, wala taftina ba'dahu atau ba'daha, waghfir lana walahu atau walaha, tergantung laki-laki atau perempuan. Walahu, kalau hu tadi bu guru belum jelaskan, hu untuk laki-laki, ha untuk perempuan. Artinya, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Ada di hadis riwayat Hakim. Kemudian menjaga salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Oke, hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi kita sudah belajar tadi tentang yang pertama, apa yang perlu disiapkan sebelum jenazah itu dimandikan, kemudian memandikannya, kemudian mengafaninya, menyolatinya. Minggu depan kita masuk di menguburkan jenazah. Oke, untuk materi agama hari ini sampai di sini dulu. Sebelumnya kita membaca surat Wal Asri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.